Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 273. Yu Huasen sedang berjuang. Tidak menyerah berarti mati. Berdasarkan apa yang telah dilakukan Luli akhir-akhir ini, Yu Huasen tahu dia tidak bisa bertahan hidup. Semudah Luli, dia adalah karakter yang kejam. Tangannya berlumuran darah. Menyerah. Menjadi budak bagi seorang pria di Rilem Solpon. Maka reputasi Yu Huasen akan hancur. Para pejuang yang kuat semuanya memiliki kebanggaan dan martabat. Untuk berkultivasi ke wilayahnya saat ini diperlukan banyak upaya dan dia pernah menjadi salah satu orang paling kuat di Gurun Utara. Juga, Luli telah membunuh Yu Lingsu, belum lagi Yu Feijia dan Yu Feinong meninggal karena Luli. Salah satu dari 3 prajurit Rilem Abadi yang datang bersamanya adalah anak didiknya dan dia dibunuh oleh Ming Yu. Menjadi budak bagi musuhnya sendiri. Itu lebih sulit daripada mati. Di sisi lain, jika tidak, maka tidak akan ada lagi keluarga Yu. Dengan 3 prajurit Nobel Lord Rilem, itu adalah sepotong kue bagi Luli untuk benar-benar menghancurkan keluarga Yu. Salah satu dari mereka bisa menaikkan Yu Emperor City ke tanah. Melihat bahwa mata Yu Huasen berkedip dan ekspresi wajahnya berubah, Luli tahu yang terakhir sedang berjuang. Luli memikirkannya dan berkata, Yu Huasen, jangan terlalu berkonflik. Para pemenang mengambil semua. Ini normal. Yulun bersama saya sekarang dan mempertimbangkan seberapa pintar dia, melayani saya tidak akan membuat Anda malu. Sebaliknya, keluarga Yu dapat bangkit karena itu dan ini akan menjadi berkat. Petik 2. Luli menggertak dan menjadikan dirinya tukang jualan. Dia sangat tertarik untuk mengambil budak dari Rilem Lord Nobeem. Yang paling penting adalah, dengan Yu Huasen, dia bisa memiliki 4 prajurit Rilem Lord Rilem yang bekerja untuknya. Ada 4 di Gunung Bai Emperor dan Du Zeng mungkin tidak muncul, jadi Luli memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan 4 lawan 4. Yu Huasen masih berjuang dan bergulat di dalam. Dia mengambil keputusan dan berkata, Luli, jika kamu tidak memberitahuku siapa kamu, aku lebih baik mati. Yu Huasen tidak akan membeli bahwa 3 prajurit Rilem Lord Rilem akan mengikuti Luli jika tidak ada yang istimewa tentang identitasnya. Dia memiliki kebanggaan dan harga diri, begitu pula Ming Yu dan yang lainnya. Siapa yang mau mengikuti seorang pria muda di Solpon Rilem? Berbakat seperti Luli, dia bahkan tidak membangunkan garis keturunan. Masa depan seperti apa yang akan dia miliki? Sekarang, Luli adalah orang yang ragu-ragu. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Atau lebih tepatnya, dia tidak ingin bergantung pada reputasi keluarga Lu. Dia tidak akrab dengan keluarga Lu, juga tidak melekat pada keluarga. Sejak usia muda, dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia merasa seperti dia akan menjadi playboy seperti Su Yaoyang jika dia mengandalkan keluarga Lu. Setelah waktu untuk setengah dupa untuk membakar, Luli akhirnya memutuskan. Dia tidak akan menggunakan reputasi keluarga Lu tetapi dia bisa meminjam ketenaran ayahnya. Dia menjawab, aku akan memberitahumu apa. Rilem ayahku lebih tinggi darimu dan dia bisa menjadi pejuang terbaik dari dunia yang sama. Manusia berdaulat. Ekspresi Yu Huasen berubah, lalu dia ingat seorang lelaki, seorang prajurit muda dan kuat yang biasa membuat masalah di Gunung Bai Emperor. Meskipun keluarga Bai menutup informasi itu, tetapi Yu Huasen masih berhasil mempelajarinya. Luli, Lu, mata Yu Huasen bersinar. Dia bertanya dengan suara berat, apakah ayahmu Lu Ren Huang? Luli sedikit mengangguk. Yu Huasen gemetar dan tersenyum pahit. Dia mengutuk Yu Feijia selama ratusan kali di dalam hatinya. Yu Feijia menyinggung putra dan putri Lu Ren Huang. Lu Ren Huang mencapai alam manusia berdaulat lebih dari 20 tahun yang lalu dan dia hampir membunuh penjara orang tua surga dalam satu langkah. Cukup dimengerti mengapa 3 prajurit Rilem Lord Rilem akan mengikuti Luli. Setelah beberapa pertimbangan, Yu Huasen mengambil keputusan. Dia berkata dengan giginya yang terkatup, memang benar bahwa melayani Anda bukanlah hal yang memalukan, tetapi saya ingin Anda memastikan keselamatan keluarga Yu. Juga, jika keluarga Yu dalam kesulitan, Anda harus menawarkan bantuan Anda. Yu Huasen tahu bahwa begitu dia mengikuti Luli, dia tidak bisa lagi mengurus keluarga Yu. Tanpa pejuang Rilem Lord Rilem di sana, keluarga Yu bisa dihancurkan oleh keluarga lain. Luli tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dia harus pergi ke dataran tengah setelah selesai dengan masalah yang ada.
Central Plains memiliki begitu banyak prajurit yang kuat sehingga mustahil bagi para prajurit Qian Phoenix Rache untuk pergi bersamanya. Tentu saja, dia ingin Ming Yu dan Yu Huasen pergi sehingga mereka bisa saling menjaga. Jika dia membawa Yu Huasen ke Central Plains, bagaimana mungkin Yu Huasen mengkhawatirkan keluarga Yu? Luli melirik Ye Cha yang mengerti arti Luli dan mengangguk. Luli merasa lega. Ye Cha memberi isyarat bahwa dia bisa mengurus keluarga Yu. Melihat Yu Huasen, Luli berkata, "Aku berjanji padamu. Jika kamu masih memiliki masalah, aku bisa bersumpah." Tidak dibutuhkan. Yu Huasen dengan tegas berkata, "Saya tidak berpikir putra Lu Ren Huang akan berbohong." Dengan mengatakan itu, Yu Feijia menunduk, membungkuk dan menangkupkan tinjunya saat dia berkata, "Tuan muda." Tuan muda, Luli tersenyum paksa. Jadi sepertinya Yu Huasen tidak mengenalinya. Dia hanya menundukkan kepalanya karena Lu Ren Huang. Tetapi pada pikiran kedua, Luli menyadari itu bisa dimengerti. Mengakui kekalahan seorang pejuang dari alam manusia yang berdaulat akan menghindarkan ejekan dari orang lain untuk Yu Huasen. Lu Ren Huang bisa menjadi yang terbaik dari semua prajurit lain dari alam manusia yang berdaulat. Jika bukan karena fakta bahwa dia terjebak di bawah ais abis, semua prajurit gurun utara akan tunduk padanya. Luli melirik Ye Cha yang mengeluarkan 3 pelet putih. Melemparkan mereka ke Yu Huasen, Ye Cha berkata, "Bawa mereka, pelet wom jiwa. Jiwamu kuat jadi kami harus menanam 3 cacing jiwa di dalam dirimu." Yu Huasen mengambil pelet itu dan sedikit rasa sakit dan malu muncul di matanya. Dia menutup matanya, menghela nafas dan wajahnya tampak seperti dia 10 tahun lebih tua. Mengangkat tangannya yang gemetaran, dia melemparkan pelet ke mulutnya. Wajahnya berkedut, seperti wajah buruk binatang buas yang menakutkan. Ming Yu, Ye Xiao dan Ye Cha bisa tahu bagaimana perasaan Yu Huasen. Ketika cacing jiwa ditanamkan dalam dirinya, bukan hanya kebebasan yang akan hilang, itu juga martabat. Itu seperti pertama kalinya pelacur berbisnis. Mereka tidak menjual tubuh mereka, tetapi martabat mereka. Ye Cha mengeluarkan jimat batu giok dan saat energi Suan di tangannya bersinar, jimat batu giok menyala. Ming Yu, Ye Cha dan Ye Xiao menggunakan kekuatan psikis mereka untuk merasakan cacing jiwa di Yu Huasen. Setelah waktu untuk 1 dupa untuk membakar, jimat giok di tangan Ye Cha berhenti bersinar. Ming Yu berkata kepada Luli dengan suara rendah, 3 cacing jiwa sekarang semuanya ada dalam jiwa Yu Huasen. Berdasarkan wilayah Yu Huasen, dia tidak bisa membunuh cacing jiwa. Juga, begitu dia menyentuh 1, 2 lainnya akan makan soul ponnya segera dan dia akan langsung mati. Cacing jiwa semacam ini adalah yang baik. Tidak ada masalah. Petik 2. Ye Cha terbang dan menyerahkan jimat giok kepada Luli. Hanya setelah dia mengonversi jade-jade dia bisa membangun koneksi dengan soul worms. Yu Huasen kemudian tidak akan berani menyakiti Luli karena yang terakhir adalah penguasa cacing jiwa. Yu Huasen bahkan tidak berani berpikir untuk membunuh Luli atau tidak menaati perintahnya karena cacing jiwa akan mulai melindungi tuannya dan memakan kolam jiwa Yu Huasen. Luli merilis energi Suan untuk mengkonversi jimat giok. Segera, dia merasa dia terhubung dengan cacing jiwa secara spiritual. Dia mengangguk puas dan berkata, "Yu Huasen, semua kebencian masa lalu kita hilang sekarang. Aku akan membebaskan Yulun dan memintanya untuk kembali ke keluarga Yu dan mengambil kendali. Aku akan memenuhi kata-kataku. Terima kasih, Tuan Muda." Yu Huasen membungkuk lagi. Dalam rentang waktu sesingkat itu, keriput telah naik ke sudut mata Yu Huasen dan rambutnya memutih di dekat telinganya. Bisa dikatakan betapa terkejutnya dia sekarang. "Ayo kembali." Luli melambaikan tangannya. Ming Yu membawanya dan berjalan di atas ombak. Segera, mereka bergegas kembali ke kapal besi. Yang lain mengikuti. Melihat mayat-mayat yang mengambang di danau, Yu Huasen mengedutkan mulutnya dan matanya dipenuhi dengan kesengsaraan. "Kembalilah sekarang. Nanti, aku akan mengirim seseorang untuk mengubur mayat dengan benar." Kebencian Luli kepada keluarga Yu tidak sekuat setelah ia memperbudak Yu Huasen. Abu menjadi abu. Tidak terlalu banyak untuk menguburkan almarhum dengan benar sebagai bantuan kepada Yu Huasen. Ye Xiao mengendalikan kapal besi lapis baja dan terbang menuju kota Gatdaun. Mereka tidak jauh dari sana dan tiba lebih dari 1 jam. Luli memimpin dan melompat dengan 4 lainnya. Ketika Pei An dan yang lainnya melihat Yu Huasen berdiri di belakang Luli dengan hormat,
mereka sangat terkejut bahwa mereka sama membosankannya dengan angsa dan mereka menatap tercengang tanpa bisa mengucapkan satu kata pun. Tanpa memperhatikan para prajurit, Luli berjalan ke aula utama dengan 4. Begitu dia masuk, dia bertanya pada Yu Huasen, apakah ada peluang untuk menang jika kita pergi ke Gunung Bai Emperor? Yu Huasen menjawab dengan suara berat setelah beberapa pemikiran, jika Du Zeng tidak melakukan tindakan apapun, maka ada peluang 50% bahwa kita bisa menang. Jika dia melakukannya, maka 0. Bab 274. Du Zeng, Luli dan Ming Yu saling memandang dan pikiran mereka terbebani dengan kecemasan. Ye Cha tidak memiliki banyak reaksi karena dia tidak jelas tentang dunia luar. Orang paling kuat kedua dalam daftar Panglima Perang Gurun Utara, lebih kuat dari penjara orang tua surga, Du Zeng. Jika dia mengambil beberapa tindakan, maka Ye Cha, Ming Yu dan dua lainnya digabungkan bahkan tidak akan mampu bersaing dengan Du Zeng. Luli memandang Yu Huasen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya mendengar bahwa ada seorang prajurit kuat misterius di Hollow Berhantu yang membantu Anda untuk membunuh penjara orang tua surga. Apakah itu Du Zeng? Yu Huasen memikirkannya dan berkata, saya tidak yakin. Tetapi ketika saya melihatnya, saya pikir ada peluang 80%. Tidak yakin. Luli terkejut dan begitu pula Ming Yu. Yu Huasen dan yang lainnya yang membuat rencana tentang Hollow Berhantu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu identitas prajurit kuat misterius itu? Yu Huasen menjelaskan, sebenarnya, bukan kita yang memimpin, tetapi Du Heng, Raja Surga Frigid Kingdom. Dia sengaja mengirim Yu Feinong dan yang lainnya ke sini untuk menyerang Anda dan mereka berada di sebuah misi bunuh diri. Tujuannya adalah untuk membuat marah penjara tua surga, memikatnya keluar dari Danau Pulau Seribu ke Haunted Hollow dan membunuhnya. Petik 2. Apa? Luli terkejut. Yu Feinong tidak datang untuk membunuhnya, tetapi untuk mengirim dirinya sendiri hingga mati. Ini brutal. Yu Huasen melanjutkan, setelah Bai Si kembali dari kota Kaisar Yu, Du Heng telah mengirim seseorang untuk menghubungi kami. Kami diam-diam pergi ke Heaven Frigid Kingdom dan Du Heng memutuskan permainan terakhir. Kemudian, patriark keluarga dari dua lainnya keluarga kerajaan juga datang. Du Heng berjanji bahwa penjara orang tua surga bisa dibunuh sebelum kami memutuskan untuk membuat rencana. Petik 2. Du Heng mengirim prajurit kuat misterius itu. Yu Huasen menambahkan setelah jeda, setelah pria misterius itu datang, dia tidak segera membunuh. Sebaliknya, dia membantu kami membangun formasi di Hollow Berhantu untuk menjebak penjara orang tua surga dan kemudian kami bisa membunuh karena pria misterius dan Du Heng tidak mengambil tindakan lain. Penjara Old of Heaven memiliki kesempatan untuk membunuh patriark keluarga Ye, Bai Si bisa mati membawa pejuang Rilem Lord Rilem bersamanya, dan Bai Leng bisa melarikan diri. Jika prajurit misterius itu melakukan hal-hal lain, tidak ada kemungkinan penjara orang tua surga bisa membunuh patriark keluarga Ye. Aku punya perasaan bahwa pria itu sangat mengerikan dan dia tidak lebih lemah daripada penjara Old Man of Heaven. Hanya ada dua orang di Gurun Utara yang bisa lebih kuat dari penjara Old Man of Heaven. Yang dari kuil tidak bisa melakukannya sehingga pasti Du Zeng. Sebenarnya, saya percaya bahwa itu adalah Du Zeng justru karena dia tidak meluncurkan serangan sendiri. Du Zeng berasal dari keluarga Du dari Dataran Tengah. Pasukan dan keluarga paling kuat dari Dataran Tengah pernah membuat perjanjian bahwa mereka akan tidak ikut campur dalam konflik dataran lain kecuali Du Family akan kehilangan wilayah mereka di Central Plains dan mencari pembangunan hanya di Gurun Utara. Satu hal lagi, sebenarnya, ada spekulasi di Gurun Utara bahwa keluarga Du dari Heaven Frigid Kingdom terkait dengan keluarga Du di Dataran Tengah. Sangat mungkin bahwa keluarga Du dari Kerajaan Frigid Kerajaan adalah cabang keluarga Du di Dataran Tengah. Yang di Central Plains diam-diam mengirim cabang keluarga mereka untuk berkembang di Gurun Utara dan kemudian membantu keluarga Du di sini untuk menyatukan Gurun Utara. Prajurit yang kuat dan misterius itu dikirim oleh Du Heng jadi kupikir sangat mungkin bahwa pria misterius itu adalah Du Zeng. Petik 2. Luli dan Ming Yu mengerti bagaimana itu setelah penjelasan Yu Huasen. Ye Cha dan Ye Xiao masih bingung tetapi mereka tidak bertanya lagi. Luli memikirkannya dan menyadari bahwa Yu Huasen menyimpulkan itu masuk akal. The Heaven Frigid Kingdom didirikan hanya 15 tahun yang lalu. Rumah lelang surga hukuman juga tidak lama. Ini akan menjadi kebetulan yang mengerikan bahwa raja dari kerajaan Frigid surga memiliki nama keluarga Du dan begitu pula keluarga di belakang rumah lelang penghukum surga. Baik,
Luli punya pertanyaan dan dia bertanya, Yu Huasen, kamu mengatakan bahwa Du Zeng tidak dapat mengganggu konflik di Gurun Utara. Jadi dia tidak bisa melakukan apapun di depan umum, kan? Jika demikian, mengapa kita harus takut? Yu Huasen tersenyum pahit, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda, dia tidak bisa melakukannya di depan umum berarti dia tidak bisa meninggalkan bukti. Bagaimana jika Du Zeng benar-benar ingin melakukannya dan membunuh semua orang di sana? Bagaimana jika dia mengambil penyamaran dan, apakah itu diam-diam? Selama tidak ada bukti, keluarga-keluarga di Central Plains tidak akan keberatan. Bagi keluarga-keluarga di Central Plains, Gurun Utara hanyalah tempat yang sepi. Ming Yu mempertimbangkannya dan membujuk Luli, Tuan Muda, Anda harus masuk akal. Jika Du Zeng dan Du Heng benar-benar berhubungan dan keluarga Du di Dataran Tengah ingin mendukung keluarga di sini untuk menyatukan seluruh Gurun Utara, dengan pergi ke Gunung Bai Emperor, Anda akan menyabot upaya mereka. Du Zeng pasti akan bergerak. Petik 2. Ye Cha dan Ye Xiao tidak mengatakan apa-apa tentang mereka, apapun yang diputuskan Luli akan benar. Mereka akan melaksanakan perintahnya tanpa syarat. Mereka adalah pengikut setia dari Saint mereka. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Luli takut untuk mengambil tindakan gegabah. Itu bukan lelucon untuk menyinggung lelaki terkuat kedua di Gurun Utara. Dia bisa kehilangan setiap prajurit yang dimilikinya. Luli memanggil Pei An, memintanya untuk mengirim pesan ke Gunung Kaisar Bai untuk mengumpulkan informasi. Kemudian dia mengambil pendekatan diam-diam dengan menunggu kesempatan yang lebih baik. Gunung Bai Emperor bukanlah yang terbaik atau terburuk. Ratusan pejuang masih menyerang formasi perlindungan gunung tetapi tetap tidak terputus seperti cangkang kura-kura. Seolah-olah ratusan prajurit itu adalah anak-anak yang bermain dengan tongkat dan mereka tidak bisa memecahkan cangkangnya. Formasi perlindungan gunung melotot dan melotot tetapi tidak bergerak. Yang di dalam santai, tampaknya mereka dapat memiliki beberapa hari lagi. Beberapa orang yang tidak berpikir bahkan berpikir bahwa para pejuang di luar tidak akan pernah bisa membuka formasi perlindungan gunung, mereka menertawakan orang-orang di luar dan beberapa bahkan mengutuk Du Heng dan yang lainnya. Nyonya Yan melihat ke perisai 7 warna di atas kepalanya, bersandar pada kursi dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia menghela nafas dan bergumam, saya pikir kita masih memiliki 5 atau 6 hari. Saya berdoa untuk keajaiban. Keajaiban. Bai Xias Huang bertanya dengan rasa ingin tahu, Bibi, apakah kamu mengatakan bahwa Lu Li akan datang dan menyelamatkan kita? Haha, Nyonya Yan memaksakan sebuah senyuman dan berkata, jangan mengandalkan Lu Li. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Jika dia bisa membantu, dia sudah lama berada di sini. Yang kuhitung adalah dua sisi yang lain. Dari tentu saja, tidak ada banyak harapan. Petik 2. Bai Qiuxue terkejut. Dia tidak bisa memikirkan orang lain di Gurun Utara yang bisa membantu keluarga Bai. Nyonya Yan tiba-tiba menghubungi dua pihak secara diam-diam. Nyonya Yan menggosok pelipisnya dan menjelaskan dengan suara rendah, salah satunya adalah kuil. Saya menggunakan semua kekayaan dan harta karun keluarga Bai untuk meminta Marsekal Agung kuil untuk melakukan sesuatu. Jelas, kuil itu tidak memperhatikan. Jika tidak, orang-orang itu bahkan tidak bisa masuk ke kota penjara surga. Petik 2. Bai Qiuxue mengangguk. Kuil itu tidak pernah sekalipun ikut campur dalam konflik kekuatan apapun, tidak sekali dalam lebih dari ratusan ribu tahun. Mereka tentu tidak akan melanggar aturan hanya setelah menerima sejumlah kekayaan dan harta dari keluarga Bai. Dia bertanya, Bibi, siapa yang satunya? Menunjuk ke tenggara, Nyonya Yan berkata, Qian Plains, penguasa paling kuat dari Qian Plains, sebuah keluarga tingkat 7, Istana Suns. Selama Istana Suns dapat mengirimkan beberapa prajurit yang kuat, masalah kita dapat diselesaikan tepat setelah nenek moyang kita terbunuh. Saya mengirim pesan ke sebuah keluarga kecil di Qian Plains, menggunakan beberapa cara khusus, dan meminta mereka untuk menghubungi Istana Suns tetapi belum ada kabar yang dikirim. Petik 2. Istana Matahari. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang bisa melihat harapan. Mereka telah mendengar tentang Istana Suns, penguasa Qian Plains yang layak. Istana Dewi dan keluarga lain bahkan tidak bisa mendekat. Keluarga tingkat ketujuh memiliki 3 pejuang alam manusia yang berdaulat, yang satu di antaranya dapat mengalahkan semua kekuatan Gurun Utara. Keluarga yang paling kuat di Central Plains sepakat bahwa mereka tidak akan mengacaukan masalah di tempat lain.
Tetapi Central Plains tidak bisa menentukan apa yang bisa dilakukan orang lain. Bukan masalah besar bahwa beberapa prajurit yang kuat dari dataran Qian ingin datang ke Gurun Utara untuk membantu. Kembali pada hari-hari, Granny ular hantu pergi ke Ais Abyss untuk memperjuangkan darah Beast King dan dia bahkan membunuh orang-orang dari keluarga Yu. 5 atau 6 hari. Bai Qiuxue mengepalkan tangannya. Semua berujung pada apakah keajaiban bisa terjadi dalam 5 atau 6 hari. Jika tidak, dia lebih baik mati sekarang daripada hidup hanya demi tetap hidup di dunia kecil dan memperpanjang hidup yang tidak berarti. Bab 275. Tidak ada keajaiban. 3 hari telah berlalu dan belum ada berita dari Qian Plains. Pembantaian di Danau Pulau Seribu masih berlanjut. Lebih dari separuh wilayah Danau Pulau Seribu dan Kepulauan Tingkat 4 hilang dan lebih dari jutaan pria tewas atau terluka. Untungnya, pasukan sekutu lelah dan mereka selesai melampiaskan kemarahan mereka. Para pemimpin pasukan takut bahwa dengan membunuh terlalu banyak, kemalangan akan menimpa mereka sehingga mereka mulai menahan pasukan mereka. Meski begitu, dengan jatuhnya setiap kota, tanah berubah menjadi debu terbakar di mana-mana tentara lewat. Semua kekayaan, harta, kristal suan dan bahkan bumbu di tanah pertanian dijarah. Wanita yang tidak begitu cantik beruntung, tetapi bukan wanita yang cantik. Kota Gatdown juga menerima beberapa pasukan tetapi mereka semua dibunuh oleh Ye Xiao yang dikirim oleh Lu Li setelah ia mendapat kabar dari pengintai Pei An. Lu Li sedang bergulat dengan dirinya sendiri di dalam. Pei An telah mengirim kembali informasi terus-menerus bahwa kota penjara surga telah jatuh, prajurit di Gunung Bai Emperor masih berusaha, dan formasi perlindungan berdiri kuat. 7 atau 800 prajurit telah menyerang formasi selama 3 hari penuh tetapi tetap tak tergoyahkan. Yang sedang berkata, warna formasi mereda. Jelas, energi yang dikandungnya habis sehingga bisa runtuh setelah beberapa hari. 3 hari yang lalu, Lu Li meminta Ye Cha untuk kembali ke dunia kecil tapi 3 patriark lainnya masih dalam budidaya tertutup. Tentu saja, Lu Li tidak mengambil langkah apapun. Dia tidak akan kecuali dia 80% yakin bahwa dia bisa sukses. Itu tidak adil untuk Ye Cha dan Ming Yu jika mereka dikirim ke kematian hanya karena mereka harus menyelamatkan seseorang untuk Lu Li. Waktu berlalu dan 2 hari lagi berlalu. Berita dari Bai Emperor Mountain mengatakan bahwa silau formasi sedang sekarat dan bisa retak terbuka kapan saja sekarang. Lu Li pada pin dan jarum. Dia mondar-mandir di mansion di kota Gatdown, menunggu keajaiban muncul atau berita bahwa Gunung Bai Emperor telah jatuh dan bahwa semua orang terbunuh. Pada senja, ada 4 bayangan hitam dari atas kota Gatdown. Mereka terbang melintasi alun-alun dan bergegas ke aula tempat Lu Li berada. Ming Yu dan Yu Huasen yang berdiri di belakang Lu Li segera mengangkat pengawal mereka. Di sisi lain, Ye Cha tertawa keras dan berkata, bagus, bagus sekali, kalian semua berhasil. Keempat orang itu dalam pakaian karung dan wajah buram mereka menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Mereka berdiri di depan Lu Li, membungkuk padanya dan berkata, Tuan Muda. 3 prajurit lagi dari alam Dewa Mulia. Ming Yu dan Yu Huasen saling memandang, terkejut. Mereka dapat mengatakan bahwa salah satu dari 4 itu adalah Ye Xiao, tetapi mereka sangat tidak terbiasa dengan 3 lainnya. Bagus, bagus sekali. Lu Li sangat gembira. Para patriark dari Qian Phoenix Rache tidak membiarkan Rising Dragon rumputnya sia-sia dan mereka semua telah mencapai alam Dewa Mulia. Sekarang, Lu Li memiliki 7 prajurit Realm Lord Realm di sisinya. Dia berbalik ke Yu Huasen sekaligus dan bertanya, Yu Huasen, apakah Anda pikir kita bisa pergi ke Gunung Bai Emperor sekarang? Saya hanya ingin menyelamatkan Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue. Mereka adalah teman saya. Yu Huasen membicarakannya dengan diam. Setelah beberapa saat, dia menjawab, jika Anda ingin menyelamatkan keluarga Bai, saya akan mengatakan itu sulit. Du Zeng sangat mungkin untuk bergerak dan kami masih tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi jika Anda hanya ingin untuk menyelamatkan 2 orang, saya pikir kita memiliki peluang bagus untuk berhasil. Du Zeng harus memiliki masalah sendiri. Juga, Tuan Muda, jika Anda mengungkapkan identitas Anda, maka tidak apa-apa bagi kami untuk menyelamatkan mereka. Petik 2. Aku tidak bisa melakukan itu. Lu Li berkata dengan pasti. Dia memandang Ye Cha dan bertanya, pemimpin klan Ye, bisakah kau berurusan dengan seorang prajurit di puncak alam Dewa Mulia? Du Zeng harus tahu makna mendalam ke-6 atau ke-6 tingkat mendalam.
Ye Cha mengangguk setelah beberapa saat sunyi dan berkata, Tuan Muda, jika Anda benar-benar menginginkannya, itu akan baik-baik saja. Saya dapat menanganinya sebentar. Setidaknya, dia tidak bisa membunuh saya. Baik, Lu Li menjadi lebih percaya diri. Ye Chan bisa menghentikan Du Zeng dan dia memiliki 6 prajurit Realm Lord No BM untuk membantunya. Mereka bisa mengalahkan Du Heng, Zi Huanyu dan 2 lainnya. Lu Li berteriak, Pei An, bawa pantatmu ke sini. Pei An bergegas masuk. Lu Li memerintahkan, aktifkan formasi teleportasi. Kami akan pergi ke kota penjara surga. Juga, kalian semua, pindah ke Pulau Jahat Darah. Jika ada musuh dan kamu tidak bisa mengalahkan mereka, pergi sembunyi. Tunggu aku untuk kembali. Petik 2. Iya nih. Pei An akan mendengarkan perintah yang diberikan oleh Lu Li sekarang. Lu Li melambaikan tangannya dan berkata, pergi, ayo pergi ke kota penjara surga. Ming Yu bertanya dengan ragu, Tuan Muda, apakah Anda harus pergi? Bagaimana kalau kami membuatnya tepat untuk Anda? Tidak, Yu Huasen menjawab, Tuan Muda harus pergi. Pada saat yang paling kritis, dia mungkin bisa menghentikan Du Zeng. Ming Yu tidak berkata apa-apa lagi. Lu Li sudah bergegas keluar. Pei An meminta prajurit untuk membuka kembali formasi teleportasi dan Lu Li dan yang lainnya bergegas masuk. Boom, bang, boom. Cahaya melotot tinggi di atas gunung Bai Emperor seolah kembang api mekar setiap saat. Itu hampir setelah gelap. Cahaya ledakan menonjol di langit dan orang-orang di kota penjara surga bisa melihatnya dengan jelas. Puluhan ribu prajurit semuanya menghunuskan senjata mereka dan melepaskan suan energi. Mereka siap untuk lari ke segala arah segera setelah formasi itu terbuka dan membunuh prajurit dari tentara sekutu untuk pergi ke neraka bersama mereka. Keluarga Bai hanya memiliki beberapa prajurit dari alam abadi dan alam roda takdir. Mereka semua telah merilis roda takdir mereka. Banyak prajurit di usia lanjut sehingga mereka tidak ingin menunggu kematian mereka di dunia kecil. Mereka ingin mati dengan Gunung Bai Emperor. Formasi perlindungan gunung sekarang hanya setipis kertas. Itu berhenti memberi cahaya 7 warna. Saat cahaya redup, formasi itu bisa retak terbuka kapan saja sekarang. Ada 2 kapal besi lapis baja di langit, seperti 2 binatang melayang di udara dengan tenang. Geladak penuh sesak. Du Heng, Zi Huanyu, Qi Tianhe dan Ye Li semua ada di sini. Di sisi lain, Du Ziling, Ye Yuhan, Zi Lian dan beberapa tuan muda lainnya berdiri dalam keheningan, menunggu pertarungan pamungkas, atau agar Gunung Kaisar Bai dinodai merah dengan darah tepatnya. Sebenarnya, Zi Lian dan Ye Yuhan agak takut melihatnya. Namun, sebagai murid yang paling menonjol dari keluarga mereka, mereka harus memikul tanggung jawab meremajakan keluarga mereka dan melindungi rakyat mereka. Tidak peduli betapa luar biasanya bakatnya, dia harus menanggung ujian darah dan api yang parah. Kalau tidak, tidak mungkin talenta bisa menerima perintah atau tumbuh. Kota penjara surga itu damai. Kota itu tidak mandi darah dan beberapa keluarga kecil bahkan tidak dijarah. Penduduk sipil berdiri di kota, memandang ke utara, menunggu dengan takut runtuhnya formasi. Mereka tahu bahwa ketika Gunung Bai Emperor jatuh, kota penjara surga akan menjadi yang berikutnya. Ledakan. Tepat sebelum gelap, formasi mulai bergetar akhirnya. Seolah-olah gelembung meledak terbuka. Tiba-tiba, formasi hilang. Gunung Bai Emperor menampakkan dirinya di depan sekelompok bandit seperti seorang gadis telanjang. Berdengung. Pada saat yang sama, dari dalam kota penjara surga, formasi teleportasi tiba-tiba menyala. Sinar cahaya melesat ke langit, menerangi malam yang gelap dan menyalakan kembali harapan pada banyak orang. 8 orang muncul di formasi teleportasi. Lu Li melihat ke utara. Ketika dia melihat formasi perlindungan gunung dibuka, dia terbakar dengan kecemasan. Tanpa ragu-ragu, dia dengan marah berteriak pada Dragon Roar, aku akan membunuh siapapun yang berani menumpangkan Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang. Mendengar suara yang dikenalnya, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang, yang berada di pavilion outdoor dan telah menarik senjata mereka, gemetar. Air mata jatuh seperti hujan. Keajaiban akhirnya ada di sini. Lu Li datang. Bab 276. Bang! Nyonya Yan menghancurkan sebuah meja di pavilion menjadi debu. Lalu, seluruh pavilion luar ruangan tiba-tiba bersinar. Sebuah perisai kecil 7 warna muncul untuk melindungi pavilion. Nyonya Yan akan menabrak meja lain. Di dalam ini, ada perlengkapan.
Setelah diaktifkan, formasi teleportasi tersembunyi di bawah paviliun akan dipicu dan ketiga wanita itu akan diteleportasikan segera ke pintu masuk dunia kecil. Setelah Du Heng dan yang lainnya tiba di Gunung Bai Emperor, Nyonya Yan tidak pernah meninggalkan paviliun outdoor, tentu saja, karena suatu alasan. Julukan Black Widow tidak dipanggil untuk apa-apa. Nyonya Yan dan Yulun adalah tipe orang yang sama, tipe orang yang tidak akan pernah mengekspos diri mereka pada bahaya fana. Apa Bai Qiuxue pikir itu benar? Pada saat terakhir, Nyonya Yan pasti akan mengambilnya daripada mati di sini. Namun, saat ini, Nyonya Yan menghentikan tindakannya. Dia tampak bergulat dengan dirinya sendiri. Perisai di luar paviliun tidak bisa bertahan lama. Jika Luli hanya di sini mencari kematian dan mereka ditunda karena ini, mereka semua akan mati bersama. Pada akhirnya, Nyonya Yan memilih untuk menunggu dan melihat. Karena teriakan marah Luli, Du Heng dan yang lainnya, termasuk prajurit di Gunung Kaisar Bai, semua terkejut. Naga mengaum sangat kuat, mengirimkan suara melalui langit dan langit. Luli begitu sombong dalam nadanya sehingga Du Heng dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke selatan padanya. Banyak penonton di plaza kota penjara langit berguling-guling di tanah dengan darah keluar dari mata, hidung dan telinga mereka karena teriakan Luli. Mereka memeluk kepala mereka dan melolong. Wosh! Prajurit yang kuat dari 3 kerajaan yang tinggal di kota datang sekaligus. Prajurit yang menjaga formasi teleportasi segera mengeluarkan senjatanya. Yang sedang berkata, tidak ada terlalu banyak pejuang yang kuat di kota, hanya 2 di alam abadi dan lebih dari 10 di alam takdir roda. Ada banyak di Soul Pond Realm tetapi mereka semua terluka oleh Luli Dragon Roar. Bunuh pejuang Realm Fate Wheel dan tangkap yang Realm Eternal. Luli melambaikan tangannya. Ye Xiao dan yang lainnya berlari maju. Semua pejuang Realm Fate Wheel yang berani untuk mendekati dibunuh segera. Ming Yu melepaskan angkatan sekaligus dan menekan 2 prajurit dari alam abadi yang dijatuhkan oleh Ye Xiao setelah dia membunuh beberapa alam roda takdir. Ming Yu, kapal lapis baja. Luli berteriak lagi. Cincin di tangan Ming Yu bersinar. Sebuah kapal lapis baja berkembang di angin dan berhenti di atas kota. Pindah. Luli terbang ke sana. Ye Cha dan yang lainnya mengikuti. Ye Xiao dan patriark lain dari Qian Phoenix Rache meraih 2 prajurit Realm abadi di leher mereka dan naik ke kapal besi lapis baja. Dengan cahaya, kapal itu terbang menuju Gunung Bai Emperor. Apa? Sensasi besar melanda kota. Banyak prajurit dari Realm Soul Pond dari 3 kerajaan datang ke akal sehat mereka. Mereka memandangi kapal besi berlapis baja di langit dengan kaget dan bingung. Kenapa ada begitu banyak prajurit yang kuat dengan Luli? Mengapa Yu Huasen bersama Luli? Kota penjara surga dekat dengan Gunung Kaisar Bai, tidak jauh dari kereta. Kapal-kapal lapis baja sangat cepat sehingga mereka tiba pada waktunya hanya untuk lebih dari 10 napas. Apa? Prajurit di langit dan di Gunung Bai Emperor berteriak seolah-olah mereka telah melihat hantu di siang hari bolong. Mereka menatap beberapa prajurit kuat di belakang Luli dan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat ketika mereka memperhatikan Yu Huasen. Semua prajurit yang kuat berdiri di belakang Luli, termasuk Yu Huasen. Apa artinya itu? Itu adalah hal yang penting, posisi berdiri. Itu masalah tuan dan pelayan. Jika mereka berteman, mereka akan berdiri bahu-membahu. Jika para pejuang ini adalah penguasa Luli, maka pastilah dia yang berada di belakang. Namun, kebetulan Luli berdiri di depan dan 7 prajurit yang kuat ada di belakangnya. Yu Huasen adalah orang yang paling penting. Yu Lingsu meninggal di tangan Luli. Luli, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang mempermalukan keluarga Yu sepenuhnya. Ketika Yulun melancarkan serangan ke Pulau God Dawn, pasukannya dimusnahkan. Yu Huasen pergi untuk membunuh Luli, musuh bebuyutannya. Secara pribadi, mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Dan sekarang dia berdiri di belakang Luli. Banyak orang tidak bisa mengerti arti dari ini. Du Heng, Si Huanyu, Qi Tianhe atau Ye Li juga tidak bisa. Nyonya Yan, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang juga bingung. Tapi segera, mata Nyonya Yan mulai bersinar dan wajahnya yang lelah menjadi bercahaya lagi. Luli memandang ke paviliun luar. Dia merasa kesal ketika melihat Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang yang kurus dan menangis. Bagaimana para gadis menghabiskan hari-hari di bumi? Luli. Zilian menatap Luli dengan ekspresi agak rumit di wajahnya. Dia bisa memiliki kesempatan untuk membawa Luli kembali ke keluarga Zi,
namun dia melewatkannya. Begitu Luli berjalan ke Danau Pulau Seribu, dia telah melangkah ke sisi yang berlawanan dari keluarga Xi. Kemudian Luli membunuh Yu Lingsu di makam Raja Naga, menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, ketika mereka bertemu lagi, mereka adalah musuh. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Zilian merasa bahwa nasib membodohinya. Luli, Du Ziling menyebut namanya dengan kebencian. Tuan-tuan muda dari kerajaan Frigid Langit di belakangnya semua terbakar dengan kebencian. Luli mematahkan tulang mereka di makam Raja Naga. Mereka sangat memalukan sehingga mereka takut melihat orang selama sebulan setelah mereka kembali. Mereka berbagi kebencian fana untuk Luli. Punuk Duheng menarik perhatian semua orang. Pandangan tajamnya melirik Luli seperti pisau yang memotong wajahnya. Dia menatap Yu Huasen dan dengan dingin berkata, Yu Huasen, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berdiri dengan Luli? Orang yang paling malu di sini pasti Yu Huasen. Wajahnya terbakar. Dia adalah patriark keluarga dari keluarga tingkat 5, seorang pejuang yang kuat dari alam mulia, salah satu yang terkuat di Gurun Utara. Dan sekarang, dia telah menjadi budak orang lain. Ia akrab bagi banyak orang yang hadir. Mereka pernah menghabiskan waktu bersama minum dan berbicara. Sekarang, dia, seorang prajurit dari Realm Lord Nobeem, telah menjadi budak orang lain. Dia merasakan keinginan untuk bersembunyi di bawah tanah. Ekspresi wajahnya berubah dan matanya berkedip. Pada akhirnya, dia memutuskan dan berkata, Luli adalah tuan muda saya. Tentu saja saya akan mengikutinya. Apa? Keributan besar menguasai tempat itu. Banyak orang merasa nasib mengacaukan mereka. Ini bahkan lebih menyenangkan daripada novel. Tuan muda, Duheng dan yang lainnya mengambil sesuatu yang tersirat dalam dua kata. Tuan muda berarti bahwa Yu Huasen mengakui kekalahan dari ayah Luli. Siapa ayah Luli dan seberapa kuat dia sehingga dia bisa membuat seorang prajurit dari kerajaan nobel menyerah. Luli melambai pada Ye Xiao. Ye Xiao dan patriark lainnya melemparkan dua prajurit Eternal Realm ke depan. Luli memandang keempat prajurit Realm Lord Realm dan berkata, Guis, aku hanya di sini untuk membawa Bai Qiuxue, Bai Xias Huang dan Bai Yan bersamaku. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Bisakah kau biarkan aku melakukan ini? Petik 2. Luli hanya ingin menyelamatkan Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang karena dia memiliki nyawa. Namun, Nyonya Yan ada bersama mereka. Luli tahu Bai Qiuxue. Jika dia tidak membawa Nyonya Yan, si kembar tidak akan pergi bersamanya. Sebelum Duheng mengatakan sesuatu, patriark ketiga keluarga Ye dari surga kerajaan dingin, Ye Li, tersenyum dingin dan berkata dengan nada mengejek setelah dia melirik Nyonya Yan, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang dengan, biarkan kamu melakukan ini. Luli, kamu pikir siapa kamu ini? Patriark keluarga kita terbunuh oleh penjara tua surga yang bau itu. Aku harus membawa ketiga wanita itu kembali sebagai penghormatan kepadanya. Jika kamu tidak ingin mati, tersesat. Petik 2. Zi Huanyu tidak mengatakan apa-apa. Qitianhe menambahkan, benar, Luli, kita sudah lama di sini tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Anda hanya melemparkan beberapa kata kepada kami dan Anda ingin membawanya bersama Anda. Tidak mungkin. Sejauh Qitianhe bisa melihat, mereka harus membawa Nyonya Yan turun jika dia ingin mendapatkan kekayaan keluarga Bai. Mereka ada di sini, melakukan semua upaya, hanya untuk mendapatkan harta keluarga Bai. Duheng tersenyum dingin. Sebuah pedang besar muncul di tangannya ketika dia berteriak, kamu harus berkonsultasi dengan pedangku jika kamu ingin membawa mereka bersamamu. Tidak ada jalan lain. Ekspresi wajah Luli menjadi dingin. Dia melangkah mundur, melambaikan tangannya dan berkata, selamatkan mereka. Bunuh siapa saja yang berani menghalangi jalanmu. Bab 277. Yecha bergegas menuju Gunung Bai Emperor dengan 4 orang lainnya. Ming Yu bergerak juga. Yu Huasen adalah satu-satunya yang tetap tinggal. Ini dibahas dan disepakati. Yu Huasen mengenal semua orang di sini sehingga tidak nyaman baginya untuk melakukan apapun. Juga, Yu Huasen memahami makna mendalam Spark dan dia bisa mengintegrasikannya dengan skill Bloodline untuk mendapatkan Shield of Spark sehingga dia bisa melindungi Luli dengan kemampuannya yang kuat dalam pertahanan. Yecha dan yang lainnya telah merilis Bloodline skill mereka sejak lama kalau ada yang tahu sekarang mereka memiliki Bloodline peringkat 8. Mereka telah melambat sedikit sehingga mereka akan tampak seperti pejuang Realm Lord Realm biasa.
Keempat terbang menuju paviliun luar ruangan dalam garis lurus, seolah-olah mereka akan mengambil Nyonya Yan dan si kembar pergi dengan paksa. Ye Li dari surga Frigid Kingdom bergerak terlebih dahulu. Sebuah manik kehidupan muncul dari perutnya dan itu membesar dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi batu dengan diameter 10 kaki. Udara hitam berputar di sekitar Bed of Life yang memberikan ki dan energi yang tak terkatakan. Di luar, seekor binatang ungu muncul di leher Ye Li dan bola udara ungu gelap datang dari binatang yang berubah menjadi bayangan serigala. Itu bergegas ke Bed of Life sekaligus. Mengintegrasikan. Sekali lagi, Ye Li berteriak. Bed of Life berubah bentuk dan menjadi serigala, serigala dengan perasaan metalik, serigala dengan ki yang ganas. Lu Li terkejut. Dia telah melihat Ye Yuhan melepaskan Bloodline skill miliknya yang juga merupakan bayangan serigala. Namun, skill garis darah Ye Li diintegrasikan dengan Bed of Life. Itu bukan bagian yang paling mengejutkan. Bagian yang mengejutkan adalah serigala bayangan menjadi yang kuat. Tuan muda, Yu Huasen menjelaskan kepada Lu Li yang bingung, roda nasib sangat ajaib. Nanti, ketika Anda memiliki roda nasib Anda sendiri, Anda akan melihat. Bed of Life dibuat oleh 9 roda nasib sehingga jadi lebih menakjubkan dan ada banyak hal yang dapat Anda lakukan dengannya. Petik 2. Hahaha. Yecha tertawa terbahak-bahak yang mendapat perhatian Lu Li. Yecha dan yang lainnya telah bergegas ke paviliun luar hanya untuk memikat Du Heng dan Ye Li untuk bergerak. Yecha dan yang lainnya segera terbang ke bawah. Sebuah manik kehidupan muncul dari perut Ming Yu dan menjangkau sekelilingnya. Awan dan angin tiba-tiba berubah di daerah sekitarnya dan gelombang ki dan energi yang mengerikan menyelimuti seluruh tempat. Ye Li dan Bed of Life serigala keduanya melambat tiba-tiba. Bang! Setelah Yecha dan yang lainnya mendarat di tanah, mereka melompat. 4 dari mereka pergi ke punggung Ye Li sementara Yecha berlari ke arah Ye Li. Ming Yu dan Yecha bekerja sama dengan sangat baik. Yecha akan memikat musuh yang akan ditekan oleh angkatan Ming Yu. Ye Xiao dan yang lainnya akan pergi berperang melawan Du Heng dan Qi Tianhe sementara Yecha menyerang Ye Li. Yecha mempercepat, tetapi belum ke kecepatan maksimalnya. Dia tidak ingin mengungkapkan kecepatan mengerikan Qian Phoenix Rache jika itu tidak perlu. Dengan kekuatan Ming Yu, dia sudah bisa melukai Ye Li. Pindah. Melihat itu menjadi di luar kendali, Du Heng memutuskan bahwa jika mereka tidak melakukan apa-apa, Ye Li akan terbunuh. Dari pedang di tangannya, sinar besar pedang cahaya yang dikelilingi dengan ki iblis keluar dan menuju 4 patriark dari Qian Phoenix Rache. Wosh! Ye Xiao dan yang lainnya berhati-hati. Mereka mempercepat secepat mungkin dan menghindari serangan itu. Banyak bayangan ilusi datang dari mereka yang menari-nari di langit. Mereka akan mengeluarkan Beds of Life mereka dari waktu ke waktu juga, hanya untuk memanfaatkan mereka sebagai titik berdiri di udara. Tongkang, Qi Tianhe bergerak. Sebuah busur emas muncul di tangannya. Dengan Bloodline mark biru di lehernya bercahaya, banyak tali biru melonjak ke busur emasnya. Dia melepaskan panah lagi dan lagi. Panah dikelilingi oleh udara biru dan mereka datang langsung ke arah Ye Li. Turun. Yecha telah berhasil mencapai Ye Li. Dia mengambil kait emas di tangannya dan melepaskan Space Splitting Profound Meaning. Dia melambaikan kait di depannya beberapa kali. Angin dan awan bergerak. Cakar emas muncul satu demi satu, merobek ruang dan menyelimuti Ye Li. Kembali. Ye Li gelisah. Dia mencoba mengembalikan serigala Bed of Life kembali tetapi keduanya dan dirinya sendiri dikendalikan oleh angkatan Ming Yu sehingga kecepatan mereka sangat berpengaruh. Bed of Life tidak bisa segera kembali. Cakar emas akan menghubunginya. Ye Li tidak punya pilihan lain selain mengambil perisai hitam bulat dari cincin interspatial untuk diletakkan di depannya. Setelah dia menuangkan suan energi ke dalam perisai hitam, itu bersinar. Jelas, itu adalah sepotong artefak suan kelas langit. Bang, bang, boom, boom. Satu cakar emas demi satu menabrak perisai hitam yang menyebabkan suara ledakan keras. Ye Li terus jatuh. Bang, bagaimana bisa artefak suan kelas langit hanya mempertahankan serangan makna mendalam? Segera, perisai itu runtuh. Ye Li mengambil pedang besar untuk melindunginya dari cakar emas yang akan datang. Retak. Setelah mempertahankan lebih dari selusin cakar, pedang itu patah. Lu Li bahkan merasa sedikit kesal melihat artefak suan rusak satu demi satu. Ini semua bagus. Satu potong bisa bernilai jutaan kristal suan dan mereka hilang begitu saja. Bang!
Cakar emas mulai mengenai tubuh Ye Li. Armor yang dia kenakan retak sedikit demi sedikit. Segera, dia terluka dan berlumuran darah. Ye Li jatuh ke kaki Gunung Bai Emperor. Ye Li terluka parah. Pada awalnya, ada 7 prajurit di pihak Lu Li melawan 4 prajurit di sisi lainnya. Sekarang 7 lawan 3. Zi Huanyu, yang mengejutkan banyak orang, telah menonton di kapal besi lapis baja tanpa melakukan apapun. Serangan Du Heng dan Qitianhe tidak bisa sampai ke Ye Cha dan yang lainnya. Lu Li tampaknya lebih diuntungkan sekarang. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang sangat bersemangat. Wajah mereka memerah dan mata mereka bersinar. Nyonya Yan mengecilkan hati mereka dengan mengatakan, jangan begitu bahagia. Du Heng berada di puncak alam Dewa Mulia dan dia mengerti makna mendalam tingkat keempat. Dia bisa menggabungkan makna mendalamnya dengan keterampilan garis keturunan dengan sempurna dan dia tidak banyak, lebih lemah dari nenek moyang kita. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Petik 2. 5 pria misterius di sisi Lu Li dan Ming Yu jelas baru saja mencapai alam Dewa Mulia. Hanya 1 dari 5 dan Ming Yu yang mengerti makna mendalam. 4 lainnya akan terluka jika bukan karena fakta bahwa mereka adalah cepat. Petik 2. Tepat seperti yang dia katakan. Du Heng menggunakan kekuatan penuhnya. Cap ungu di lehernya bersinar, sama seperti milik Du Ziling. Perangko itu melesat ke langit dan membesar dengan cepat hingga berubah menjadi gunung kecil. Ki dan energi yang dalam datang dari perangko seolah-olah itu adalah gunung Bai Emperor lainnya. Bat of Life muncul di perut Du Heng. Alih-alih mengendalikan Bat of Life untuk terbang, ia membuatnya menjangkau sekelilingnya, mengeluarkan sinar cahaya kuning bersahaja. Suara mendesing. Yu Huasen mengendalikan kapal besi untuk segera mundur dan begitu pula Du Ziling. Apa yang sedang kamu lakukan? Lu Li mengerutkan kening dan menatap Yu Huasen. Yang terakhir tidak banyak bicara kecuali untuk, lihatlah dirimu sendiri. Bang, bang, bang. Ada beberapa Fate Will Realm dan pejuang Realm Eternal di sisi Du Heng tetapi mereka semua jatuh dengan cepat. Begitu juga Ye Xiao dan 3 lainnya. Mereka semua merilis Bats of Life mereka, tetapi masih sulit bagi mereka untuk terbang dan kecepatan mereka sangat terganggu. Makna mendalam, gravitasi. Ini adalah makna mendalam tingkat 4 tetapi Du Heng telah mengintegrasikannya dengan makna mendalam tingkat rendah lainnya dan kekuatannya sangat meningkat. Sekarang, itu makna mendalam tingkat kelima. Yu Huasen memandang Du Heng dengan ketakutan dan melanjutkan, graviti mendalam arti dapat digunakan bersama dengan skill garis darahnya, perangko Earth Shaking. Du Heng memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Terlepas dari pemimpin klan Ye Cha, Du Heng dapat dengan mudah mengalahkan yang lainnya di 1 lawan 1 perkelahian. Petik 2. Ledakan. Perangko itu hancur berkeping-keping dan seorang patriark Qian Phoenix Rache jatuh ke tanah ketika dia tidak bisa bergerak cukup cepat untuk menghindar di bawah pengaruh gravitasi. Sebuah lubang besar bahkan muncul di tanah dan gunung Bai Emperor bergetar. The Patriarch of the Qian Phoenix Rache hancur ke tanah. Apakah dia bisa bertahan hidup tidak pasti. Bab 278. Mengerikan. Lu Li takut. Banyak orang di tanah, termasuk Bai Qiuxue, tercengang. Kombinasi arti mendalam gravitasi dan cap perasaan bumi sempurna. Earth Shaking Stem dapat mengalahkan musuh dengan mengandalkan kekuatan absolutnya. Ketika itu bekerja sama dengan graviti mendalam berarti, Du Heng akan dengan mudah mengalahkan prajurit dari alam yang lebih rendah dari miliknya. Yu Huasen, bisakah kamu melakukan sesuatu untuk menahannya? Mata Lu Li berkedip ketika dia melihat Ye Xiao dan yang lainnya melarikan diri ke semua arah. Ming Yu juga tidak bisa mendekat. Satu-satunya yang bisa dikonsultasikan Lu Li adalah Yu Huasen. Yu Huasen berkata dengan senyum pahit, tidak. Segera setelah saya dekat, saya akan terkena dampak juga. Perisai Spark saya tidak dapat menahan stemnya. Saya hanya memiliki Bloodline peringkat 6 tetapi dia memiliki peringkat ke-7. Makna mendalamnya lebih kuat dari saya. Petik 2. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir, Yu Huasen memandang Ye Cha dan berkata dengan suara rendah, pria itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Saya pikir dia bisa menjadi tandingan Du Heng. Mundur. Aku akan menghadapinya. Ye Cha benar-benar tidak bisa menyembunyikan kekuatan aslinya sekarang. Dia berteriak dan mempercepat. Meskipun itu masih bukan kecepatan tertinggi, itu sudah menakutkan. Lu Li sekarang bahkan tidak bisa melihat di mana dia berada. Ye Cha menari-nari di langit seperti angin dan berlari ke arah Du Heng.
Mingyu dan yang lainnya mundur dan terbang ke kapal-kapal lapis baja ke Qitianhe dan Si Huanyu. Mingyu tahu bahwa jika mereka tidak mengalahkan atau membunuh Du Heng dan yang lainnya, mereka tidak bisa mengambil Nyonya Yan, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang. Wosh! Si Huanyu bergerak. Yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa alih-alih menyerang Mingyu dan Ye Xiao, ia terbang ke kapal lapis baja lainnya dan berdiri di depan Zilian. Jenggot putihnya menari-nari dan dia menyilangkan tangan di punggungnya, bertingkah seolah dia tidak akan melakukan apa-apa. Du Ziling menyipitkan mata dan berkata pada Zi Huanyu dengan senyum dingin, "Kepala Patriark, apa yang kamu lakukan? Atau, kamu juga dengan Luli?" Zi Huanyu melirik Du Ziling secara acak dan gelombang ki yang kuat bergegas menuju yang terakhir yang membuatnya merasa seperti dia adalah target dari binatang buas. Du Ziling gemetaran. Zi Huanyu berkata, "Kamu belum cukup berkualitas untuk memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Katakan lagi dan aku tidak keberatan mendisiplinkanmu atas nama ayahmu." Du Ziling takut untuk mengatakan hal lain. Ye Yuhuan memandang Zilian yang juga kebingungan. Zilian menggelengkan kepalanya untuk memberitahu Ye Yuhan bahwa dia tidak tahu mengapa Si Huanyu bertindak seperti ini. Zilian menoleh ke Si Huanyu. Bibir yang terakhir bergerak dan suara yang sangat rendah dikirim ke telinga Zilian. "Ayah Luli sangat mungkin Luren Huang, orang yang melukai penjara orang tua surga lebih dari selusin tahun yang lalu. Patriark keluarga kami telah memilih bukan untuk datang hanya karena dia takut Luli akan datang ke sini. Apa yang diputuskan patriark keluarga itu benar. Kita tidak bisa menyinggung Luli." Petik 2. Wow, Zilian terkejut. Dia melirik Luli dengan heran. Segera, dia tampak kesal. Dia menyesal tidak membantu Luli selama pertarungan di Kabupaten Wuling yang ternyata merupakan kesalahan terburuk dalam hidupnya. Swiss. Ye Xiao dan Mingyu telah tiba di kapal besi lapis baja. Mingyu sudah berisi Qitianhe dengan kekuatan. Meskipun pasukannya terlihat mirip dengan gravitasi Du Heng, ada perbedaan mendasar. Kekuatan adalah membatasi ruang yang memanfaatkan kekuatan di surga dan bumi. Gravitasi adalah untuk meningkatkan gravitasi di daerah itu secara drastis sehingga prajurit akan melambat dan jatuh tak terkendali. Ye Xiao mengayunkan pedangnya ke depan dan melepaskan keterampilan rahasianya yang pernah ia gunakan pada Yu Huasen yang membuat Qitianhe hampir mati. Dua patriark lainnya dari Qian Phoenix Rache juga menghasilkan banyak bayangan dan berkeliaran di sekitar Qitianhe, menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Qitianhe sengsara. Dia melirik Zi Huanyu, hanya untuk menemukannya berdiri di sana tanpa indikasi bahwa dia akan bergerak. Qitianhe harus menghindar ke samping terus-menerus dan melawan dengan busurnya. Namun, dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak bisa mengelak selamanya. Kekuatan Mingyu telah memperlambatnya, dan dia bukan pasangan yang pantas untuk Ye Xiao. Hanya masalah waktu sebelum dia akan dikalahkan atau dibunuh. Di sisi lain, Du Heng dan Ye Cha berada dalam pertempuran sengit. Ye Cha telah mempercepat dan berputar di sekitar Du Heng. Pada saat yang sama, ia telah menggunakan kekuatan penuh dan menggunakan space splitting mendalam. Satu cakar emas raksasa demi satu menghancurkan Du Heng dari semua sisi. Ye Cha tidak terlalu dekat dengan Du Heng jadi dia tidak dipengaruhi oleh gravity deep mendalam. Du Heng berurusan dengan serangan Ye Cha dengan mudah. Dia membuat cap terbang, melingkari dia dan menghancurkan cakar emas. Boom, boom, boom. Perangko dan cakar emas bertabrakan satu sama lain dan mengeluarkan suara ledakan yang mengejutkan dan suara-suara itu bahkan bisa menembus batu dan emas. Retakan kecil muncul di ruang dan mereka sembuh dan retak lagi dan lagi. Seolah-olah pertarungan di antara mereka merobek langit terbuka dan itu tumbuh kembali. Ki dan energi yang mengerikan menyebar ke seluruh tempat yang membuat orang cemas. Mereka merasa sangat menyesakkan seolah-olah itu adalah malam sebelum badai. Dengan lebih banyak suara ledakan datang, hati orang-orang berdenyut. Tuan muda dan perempuan dengan Zilian telah mendapatkan banyak pengalaman. Itu tidak biasa melihat pertarungan tingkat ini. Mengambil kesempatan ini, mereka bisa belajar dan berkembang. Di bawah serangan bersama dari 4, Qitianhe berada dalam situasi yang semakin kritis. Du Heng mencoba pergi untuk membantu tetapi dia dihentikan oleh Ye Cha. Serangan Ye Cha terus datang dengan kekuatan dan kecepatan tinggi. Dia menjaga jarak dari Du Heng sehingga yang terakhir tidak bisa melakukan apapun meski dia marah besar. Desir, desir. Ye Xiao dan yang lainnya bergegas menuju Qitianhe. Dua patriark mengalihkan Qitianhe sementara Ye Cha menyerang dari belakang.
Dua luka yang dalam muncul di punggung Qi Tianhe saat Ye Cha memasukkan kaitnya. Qi Tianhe mengenakan baju besi lembut kelas surga. Namun demikian, itu tidak banyak berguna dan punggungnya berdarah. Si Huanyu. Qi Tianhe berteriak marah, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Apakah kamu ingin melihat kita mati? Du Heng juga menatap Zi Huanyu dan berteriak, Zi Huanyu, apakah kamu mencoba untuk melanggar perjanjian kami? Ayo, bawa Luli turun. Zi Huanyu mengangkat bahu dan menjawab, saya minta maaf tetapi keluarga Zi berhenti. Luli pernah menyelamatkan Lian Er saya di makam Raja Naga. Kami juga memiliki semacam hubungan dengan Luli. Lian Er memohon kepada saya begitu, maaf. Desir, desir, desir. Banyak orang memalingkan kepala ke Zi Lian yang tersipu dan menundukkan kepalanya. Wajah pemalu dari seorang wanita membuat banyak tuan muda terbakar karena iri dan juga menyesatkan beberapa orang untuk berpikir bahwa Zilian telah tumbuh dengan penuh kasih pada Luli yang merupakan alasan sebenarnya bahwa Zi Huanyu tidak ingin membuat musuh Luli. Du Heng dan Qi Tianhe gemetar karena marah. Itu adalah saat yang kritis dan keluarga Zi berhenti. Mereka semua akan mati sekarang. Qi Tianhe melirik ke Realm Eternal dan para pejuang Realm Fate Wheel dan berteriak, untuk apa kau berdiri di sini? Pergi dan tangkap Luli. Du Heng melirik Du Ziling dan berteriak, Ziling, pergi ke kota penjara surga. Lebih dari 100 prajurit dari alam abadi dan alam roda takdir bergegas menuju Luli dan Yu Huasen. Du Ziling terbang menuju kota penjara surga dengan seorang prajurit dari alam abadi. Mengutuk, Luli dan yang lainnya takut, bukan karena musuh yang masuk, tetapi Du Ziling. Du Ziling telah pergi ke kota penjara surga, jelas, untuk mengundang Du Zeng. Bab 279. Wosh, wosh. Lebih dari skor prajurit dari alam abadi dan 60 atau 70 alam takdir terbang ke arah Luli. Nasib roda dilepaskan dan dihancurkan di kapal besi lapis baja Luli. Lebih banyak melepaskan energi suan mereka dan menembakkan sinar pedang dalam upaya untuk membom kapal besi lapis baja Luli menjadi debu. Keluar, spark arti makna. Yu Huasen berteriak ketika tanda api di lehernya dan Bat of Life-nya muncul. Dia menembakkan naga api biru. Alih-alih membuat Shield of Spark, ia mengendalikan naga api untuk menari-nari di langit. Sementara itu, dia meraih Luli dengan satu tangan dan terbang. Boom, boom. Kapal-kapal lapis baja seperti Iron in Air ditabrak oleh Fate Wells dan meledak. Debu kayu menari-nari di langit dan kemudian jatuh ke tanah. Asap dan salju menutupi ruang angkasa, menjulang tinggi ke langit. Luli sangat marah. Satu kapal lapis baja akan bernilai jutaan kristal suan dan kapal-kapal itu miliknya. Dia merasa kesal karena mereka dihancurkan. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, Yu Huasen, habisi mereka. Desir, desir. Satu naga api biru demi satu berderu terus dan mereka bertengkar satu demi satu. Nyala api itu mengerikan karena terbentuk dengan kombinasi spark mendalam arti dan keterampilan garis darah. Percikan tunggal bisa menyalakan api padang rumput. Prajurit yang terjerat dalam naga api ditangkap dalam api. Mereka berguling dan melolong di udara. Kemudian, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mereka dibakar sampai mati. Tubuh yang terbakar jatuh, pemandangan yang terlalu mengejutkan untuk dilihat orang. Yu Huasen berada di tahap tengah dari Realm Lord Realm sehingga, baginya, untuk membunuh prajurit dari Fate Wheel Realm dan Eternal Realm akan sangat mudah. Dalam waktu hanya beberapa napas, ia telah membunuh lebih dari selusin prajurit Realate Roda Takdir dan 3 dari alam abadi. Yu Huasen cepat. Dia melindungi Luli dan tidak ada prajurit yang menyerang mereka yang bisa mendekat. Realm Eternal dan Fate Wheel pejuang Realm akhirnya tumbuh ketakutan. Tak satu pun dari mereka yang ingin mati dan mati dengan sia-sia. Segera, banyak dari mereka mulai terbang menuju kejauhan. Melukai Luli akan cukup sulit, apalagi membunuhnya. Bang! Setengah dari kaki Qi Tianhe dirobek oleh Ye Xiao. Qi Tianhe dihancurkan. Dia sangat takut bahwa dia mengambil alih Bat of Life-nya dan melarikan diri seperti bintang jatuh. Dia pasti akan mati jika dia bertahan. Ming Yu dan yang lainnya tidak mengejarnya. Mereka ada di sini untuk menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Ye Li dari surga kerajaan dingin ditinggalkan sendirian alih-alih dibunuh. Ming Yu dan yang lainnya takut bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk yang akan memusuhi Du Zeng sepenuhnya. Melihat Ming Yu dan Ye Xiao terbang ke arahnya, Du Heng menjadi cemas.
Dia telah bekerja sangat keras dalam hal ini dan sekarang dia akan gagal. Apakah itu seperti terakhir kali mereka menyerbu Danau Seribu Pulau? Apakah mereka akan kehilangan prajurit dan jenderal karena frustrasi? Dia melihat ke kota penjara surga. Du Ziling sudah ada di sana, jadi mengapa Du Zeng belum datang? Du Zeng akan segera datang. Di pavilion outdoor, Nyonya Yan bergumam. Jika Du Zeng tidak datang, maka Lu Li pasti akan menang. Namun, itu hampir mustahil. Karena Du Zeng sudah membantu 3 kerajaan-kerajaan di Haunted Hollow, dia akan melanjutkan usahanya. Kalau tidak, apa yang telah dia lakukan tidak akan berarti. Zi Huanyu, Zilian dan Ye Yuhan juga melihat ke arah kota penjara surga. Tidak perlu lagi fokus pada pertarungan. Itu semua tentang apakah Du Zeng akan muncul atau tidak. Demikian juga, banyak prajurit dari alam abadi, alam roda nasib dan keluarga-keluarga di Gunung Bai Kaisar sedang menunggu kemunculan Du Zeng. Suara mendesing. Pada saat itu, 2 sosok terbang keluar dari kota penjara surga. Satu prajurit dari alam abadi membawa Du Ziling di roda takdirnya. Mereka terbang dengan cepat. Mata Du Ziling dipenuhi dengan sombong. Dia memandang Lu Li di kejauhan dan berkata dengan senyum dingin, "Lu Li, ajalmu akan datang." Nyonya Yan, Bai Qiuxue dan yang lainnya gemetaran. Du Zeng akan datang. Bai Xias Huang menjadi pucat mendengar berita itu. Suara mendesing. Tepat ketika Du Ziling menyelesaikan kata-katanya, kereta emas terbang ke langit dari kota penjara surga dan menuju ke sana. Tampaknya ada 2 pria di kereta itu, seorang prajurit setengah baya berjubah hitam berdiri di depan dan seorang pria seperti pelayan di belakangnya. Kereta emas sangat cepat sehingga tiba segera. Sekarang, orang bisa melihat dengan jelas siapa kedua orang itu. Namun, mereka semua terkejut ketika melihat keduanya. Nyonya Yan, Bai Qiuxue, Bai Xias Huang, Lu Li dan prajurit Danau Pulau Seribu terkejut. Mereka semua tahu pria paruh baya berbudaya. Kepala pelayan di surga menghukum rumah lelang. Lu Li juga mengenal pria di belakang, Zhang Yan, seorang steward di rumah lelang. Lu Li mengingat mereka dengan sangat baik. Ketika dia mengajukan tawaran untuk esensial blood, kepala pejabat Bai ini membantunya mendapatkan beberapa kristal Suan menggunakan Heaven Serpent Fruit sebagai jaminan untuk mendapatkan origin esensial blood. Chief Steward Du dari Heaven Auction House dikenal banyak orang. Banyak leluhur dan pelayan keluarga di Danau Pulau Seribu pergi ke rumah lelang untuk menjual atau menawar harta. Mereka semua diterima oleh Chief Steward Du secara langsung. Bagi banyak orang, dia hanyalah seorang pelayan dari alam rendah, alam abadi. Kereta itu terbang dan berhenti di sebelah Gunung Bai Emperor. Chief Steward Du memandang ke atas, tersenyum dan berkata, "Saya Du Zeng." "Hai, semuanya. Ini pemandangan yang sangat memprihatinkan. Raja Du Heng, untuk apa Anda mengirim Tuan Muda Du Ziling?" "Apa? Pria ini benar-benar orang paling kuat kedua di Gurun Utara, Du Zeng." Du Zeng terkenal tapi dia tidak pernah tampil di muka umum. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan identitasnya. Orang-orang tidak pernah mengira kepala steward Du yang tersenyum dan ramah ini adalah orang yang mengendalikan rumah lelang surga hukuman dan orang paling kuat kedua di Gurun Utara. Du Heng dan Du Ziling juga terkejut. Tentu saja, Du Heng tahu dia Du Zeng. Apa yang Du Heng tidak tahu adalah mengapa Du Zeng tidak melakukan apa-apa sekarang karena dia ada di sini. Kenapa dia berpura-pura tidak kenal orang di sini? Setelah jeda, Du Heng berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Du Zeng, tolong bantu kami membunuh musuh. Aku akan sangat berhutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, aku berjanji akan melakukan segalanya." Keheningan jatuh. Ye Cha dan Ming Yu takut untuk mengambil tindakan. Mereka semua memandang Du Zeng, menunggu keputusannya. "Haha." Du Zeng ringan tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, "Raja Du, apa yang kamu katakan? Surga lelang rumah lelang hanya di sini untuk melakukan bisnis dan kita tidak dapat ikut campur dalam konflik di sini. Ini adalah aturan keluarga kami, juga, keluarga-keluarga di dataran tengah tidak dapat terlibat dalam bisnis-bisnis dataran lain. Pernahkah Anda mendengar? Oleh karena itu, Raja Du, maaf, saya tidak dapat membantu Anda." Petik 2. Petik 2, Orang-orang memutar mata mereka. Meskipun Du Zeng tidak mengungkapkan identitasnya di Haunted Hollow, mereka yakin bahwa Du Zeng pasti telah membantu. Du Heng 100% yakin.
Zhan yang datang untuk menghubunginya. Dia menyentuh hidungnya, bertanya-tanya apa yang Dudu lakukan. Bukan hanya Du Heng, Zi Huanyu, Yu Huasen, Ming Yu dan Madam Yan semua bingung. Apa yang Dudu lakukan? Jika dia tidak ingin mengganggu masalah Gurun Utara, lalu mengapa dia membuat rencana untuk menjebak dan membunuh penjara tua surga dan Bai Si untuk kepentingan ketiga keluarga kerajaan? Setelah hening beberapa saat, Du Heng menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Du, Anda bercanda. Anda sudah di sini, apakah Anda tidak akan melakukan apa-apa? Apa yang Du Heng maksudkan cukup jelas. Karena Du Zeng sudah muncul, maka tidak perlu berpura-pura bahwa dia adalah orang suci atau akan lebih baik baginya untuk bersembunyi di rumah lelang. Aku di sini karena suatu alasan, tentu saja. Du Zeng mengangguk ringan. Kemudian dia memandang Luli, menangkupkan tinjunya dan berkata kepadanya sambil tersenyum, saya di sini untuk Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu, Anda pernah menggunakan buah ular surga sebagai jaminan di rumah lelang kami. Kenapa Anda tidak melakukannya? Kembali untuk itu. Sekarang kamu ada di sini, bagaimana kalau pergi ke tempat saya untuk ngobrol? Mari kita lihat apakah kita bisa bekerja sama di masa depan. Tuan Muda Lu, bisakah kamu tolong beri saya bantuan ini? Petik 2. Desir, desir, desir. Du Heng, Du Ziling dan Ye Yuhan mengubah ekspresi mereka. Implikasi Du Zeng cukup jelas. Dia datang ke sini, untuk menunjukkan dukungannya pada Luli. Wah, Zi Huanyu menghela nafas. Dia merasa beruntung bahwa dia tidak melakukan apapun sebelumnya. Dia memikirkan ide yang berani. Du Zeng telah melalui banyak masalah dan menyusun rencana besar seperti itu. Apakah dia hanya mencoba berteman dengan Luli? Bab 280. Untuk mengetahui identitas Luli sama sekali tidak sulit. Jika dia tinggal di Dilong Tribe, maka mungkin saja tidak ada yang tahu siapa dia. Namun, begitu dia bangkit dan menjadi luar biasa, itu akan menyebabkan keluarga menjadi curiga. Mereka bisa melihat identitas Luli selama mereka mau. Lu Renhuang pernah membuat heboh besar di Gunung Bai Emperor karena Ming Yu dan dia hampir membunuh penjara orang tua surga. Memang, keluarga Bai menutup informasi itu nanti, tetapi tidak ada jaminan bahwa sama sekali tidak ada kebocoran. Beberapa keluarga memang mendapatkan informasi. Banyak orang mulai bertanya siapa Luli setelah Ming Yu berlutut kepadanya dan memanggilnya Tuan Muda. Tentu, Ming Yu memang pergi dan tidak pernah kembali ke Pulau Evil Darah, tapi dia muncul belum lama ini. Topeng hantu tidak bisa melindungi kekuatan psikis dari prajurit Rilem Lord Rilem. Karena itu, Zi Huanyu, yang mempelajari informasinya, tidak melakukan apa-apa. Du Heng dan Qitian He, di sisi lain, berpikir bahwa mereka mendapat dukungan dari Du Zeng sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Raja dari kerajaan dingin surga dibunuh oleh penjara orang tua surga yang berarti bahwa bahkan jika Ye Li tahu siapa Luli, dia masih akan mengambil tindakan. Apa yang membuat Du Heng merasa konyol adalah setelah sekian lama, Du Zeng datang dan dia datang untuk mendukung Luli. Dia telah menyampaikan sepotong informasi kepada dunia, dia berada di pihak yang sama dengan Luli. Yang berani menyinggung Luli adalah menentangnya. Skema atau plot apapun harus untuk keuntungan atau orang di balik semua ini akan menjadi gila. Du Zeng tidak gila. Ada sesuatu dalam hal ini yang bisa memberinya keuntungan. Sebelumnya, ada spekulasi bahwa berdasarkan hubungannya dengan Du Heng, Du Zeng ada di sini untuk membantu Du Heng menyatukan Gurun Utara. Namun pada saat ini, dia berada di sisi yang berlawanan dari Du Heng. Jadi, spekulasi ini salah. Saat Du Zeng menunjukkan sikapnya, pertarungan telah secara efektif diakhiri. Du Zeng telah mengatur skema besar dan melalui begitu banyak upaya dan apa yang telah diperolehnya. Satu-satunya hal yang bisa dia dapatkan dari ini adalah persahabatan Luli. Menambahkan kecemerlangan pada keindahan saat ini tidak sebaik memberikan bantuan tepat waktu. Jika Du Zeng memihak Du Heng, Luli akan kalah, sedangkan jika dia memihak Luli, Luli akan menang. Kehilangan dan kemenangan, kesenjangan besar antara keduanya bisa sangat mempengaruhi Luli. Perasaan Luli terhadap Du Zeng akan membaik dengan cepat. Mengenai alasan Du Zeng membantu Luli, itu mudah dimengerti. Luli adalah murid keluarga Lu. Mengesampingkan hal itu, hanya ayah Luli, Lu Renhuang, yang layak Du Zeng berteman dengan Luli dengan biaya besar. Oleh karena itu, Zi Huanyu dan Nyonya Yan memiliki dugaan serupa. Hanya, Du Heng, Du Ziling,
Zilian dan Ye Yuhan bingung karena mereka masih tidak bisa melihat mengapa Du Zeng melakukan ini. Belum adalah masalah itu, Luli juga tidak bisa mengatasinya. Karena seseorang telah memberinya sebatang cabang zaitun, dia tidak akan menolak. Segera, Luli tersenyum dan berkata dengan tinjunya yang ditangkupkan, "Kamu begitu murah hati, Kepala Steward Du. Bagaimana saya bisa menolak? Namun, bisakah Anda memberi saya waktu sebentar? Saya ingin menyelesaikan bisnis saya di sini." "Baik," Du Zeng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Lu, lakukan apa yang kau mau. Aku akan menunggumu di rumah lelang." Dengan mengatakan itu, Du Zeng melirik Du Heng dan Si Huanyu dengan dingin. Kemudian dia terbang menuju kota penjara langit dengan kereta emasnya, dan tak lama kemudian, dia menghilang. Wosh! Pandangan Du Zeng memiliki implikasi yang jelas. Du Heng terbang, meraih Du Ziling di tangannya dan berlari ke selatan tanpa melihat ke belakang. Menjalankan. Tidak ada orang di sini yang berani tinggal lebih lama setelah Du Heng melarikan diri. Banyak pejuang dari alam abadi dan roda takdir melarikan diri ke semua arah. Prajurit yang kuat dari alam abadi dari beberapa keluarga terbang ke kapal besi lapis baja mereka dan pergi bersama tuan dan wanita muda mereka. Seorang prajurit yang kuat melindungi Ye Li juga membawanya dan melarikan diri. Ada begitu banyak orang yang melarikan diri sehingga menjadi kacau. Tuan muda, Ye Cha menoleh ke Luli, bertanya apakah dia harus mengejar mereka yang melarikan diri. Luli menggelengkan kepalanya. Dia ada di sini untuk menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Berapa banyak yang bisa Ye Cha bunuh dengan begitu banyak yang sudah pergi? Tuan Muda Lu, saya Zi Huanyu, Kepala Patriark Keluarga Zi. Zi Huanyu dan Tuan Muda dan wanita dari kota surga marsial tidak pergi. Zi Huanyu menangkupkan tangannya dan berkata, "Apa yang saya katakan bukan dusta. Saya bersyukur bahwa Anda telah menyelamatkan Lady Lian kami. Keluarga Zi berharap dapat menemukan teman di dalam kamu. Jika Anda memiliki kesempatan, pergi ke Heaven Martial City. Zi Family akan menerima Anda dengan sangat hormat." Petik 2. Luli merasa hangat pada Zi Huanyu karena dia tidak melakukan apa-apa barusan. Juga, di kota Kaisar Yu, Zilian telah membelanya setelah beberapa mode. Luli memandang Zi Huanyu dan Zilian, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak, Kepala Patriark dan Nyonya Lian. Aku pasti akan mengunjungi ketika waktu mengizinkan. Kita akan pergi sekarang." Zi Huanyu melambaikan tangannya. Kapal besi lapis baja terbang dengan tatapan tajam. Zilian menatap Luli dalam-dalam, tersenyum sambil mendesah ke dalam. Gunung Bai Emperor yang pernah berisik menjadi tenang, hanya menyisakan setelah pertarungan dan lusinan mayat. Wosh! Ye Cha memberi isyarat kepada Ye Xiao yang bergegas turun dan menyeret Patriark Ras Qian Phoenix dari lubang. Sang Patriark berlumuran darah dan mengalami patah tulang di beberapa tempat. Tapi dia masih hidup. Ye Cha tahu betul bahwa Patriark ini tidak akan mati atau dia tidak akan meninggalkannya tanpa pengawasan. Dia yakin tentang kekuatan defensif Qian Phoenix Rache. Ye Cha mengambil kapal besi lapis kemana mereka semua naik. Luli melirik dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Nyonya Yan. "Nyonya, tolong atasi hal-hal lain sendiri." Nyonya Yan masih memikirkan apa yang diinginkan Du Zeng. Dia sadar dengan kata-kata Luli. Nyonya Yan mengangguk dan menjawab, "Tuan Muda Lu, kami sangat berhutang budi kepada Anda. Saya dapat mengambilnya dari sini." Du Heng telah melarikan diri, Qi Tianhe melarikan diri dengan luka-luka, Ye Li dibawa pergi dengan luka-luka, dan Zi Huanyu tinggal jauh dari bisnis Danau Pulau Seribu. Yang paling penting adalah posisi yang diambil oleh Du Zeng. Hasilnya pasti. Pasukan 3 kerajaan akan segera pergi dan mereka tidak akan kembali untuk saat ini. Luli membalikkan ombak dan menenangkan Danau Pulau Seribu. "Pemimpin klan Ye, Yu Huasen, pergi bersamaku ke rumah lelang. Ming Yu, tetap di sini dan bantu Nyonya Yan untuk menstabilkan situasi." Luli memesan. Dia masih tidak bisa percaya pada Du Zeng sepenuhnya, jadi tentu saja dia tidak bisa pergi sendiri. Apa yang Dudu lakukan adalah di luar kebiasaan. Dengan Ye Cha dan Yu Huasen di sisinya, setidaknya dia bisa tetap aman. Meraih Luli di satu tangan, Ye Cha pergi dengan Yu Huasen mengikutinya. Ketiganya bergegas ke kota penjara surga. Ming Yu dan yang lainnya mendarat di tanah dan berdiri di luar paviliun. Ye Xiao merawat leluhur yang terluka dari Qian Phoenix Rache, dan 2 leluhur lainnya berdiri diam. "Kami menang.
Bai Xiaohuang pikir dia sedang bermimpi. Dia berteriak dengan gembira. Orang-orang berteriak dengan gembira di Gunung Bai Emperor dan banyak yang meneriakkan nama Luli. Bagi mereka, Luli adalah penyelamat mereka dan penjaga baru Danau Pulau Seribu. Nyonya Yan dan Bai Qiuxue saling memandang. Alih-alih ekspresi bahagia, beberapa ekspresi aneh ditulis di wajah mereka. Mereka memiliki keraguan bahwa Du Zeng telah membuat semua ini hanya untuk berteman dengan Luli. Dengan kata lain, untuk membangun hubungan dengan Luli, Du Zeng telah menjebak dan membunuh penjara tua surga dan Bai Si. Orang tua penjara surga dan Bai Si mungkin dibunuh atas Luli meskipun hal ini tidak terkait langsung dengan Luli. Du Zeng ingin mengirim seluruh Danau Pulau Seribu ke Luli sebagai hadiah yang murah hati. Jika Luli benar-benar menjadi penguasa Danau Pulau Seribu, maka penjara tua surga dan Bai Si harus mati. Luli telah menyelamatkan keluarga Bai dan Danau Pulau Seribu, jadi Nyonya Yan dan Bai Qiuxue harus berterima kasih. Namun sekarang, keduanya memiliki perasaan campur aduk. Mereka merasa agak gelisah, tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Bab 281. Aula resepsi rumah lelang itu sunyi. Tidak ada satupun tamu di sini. Hanya dua pelayan di sini bersama Zhang Yang. Melihat bahwa Luli datang bersama Ye Cha dan Yu Huasen, Zhan Yang segera tersenyum hangat seperti matahari musim panas. Dia membungkuk dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda Lu. Selamat datang, Tuanku." Luli mengangguk. Zhan Yang membuat isyarat mengundang dan berkata, "Silakan masuk. Kepala Patriark kami sedang menunggu Anda di dalam." Zhang Yan menunjukkan mereka ke aula elegan dengan dekorasi mewah. 8 pelayan yang tampak menakjubkan ada di sini. Santapan lezat tersebar di meja-meja emas, menunggu kedatangan Luli. Du Zeng tidak keluar untuk menyambut Luli juga tidak duduk. Dia berdiri di aula, memandang Luli sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Lu, kamu adalah pengunjung yang jarang. Aku bermaksud bertemu denganmu setelah terakhir percakapan kami, tetapi kamu tidak pernah kembali untuk melakukan bisnis dengan kami." Petik 2. Tentu saja, Luli tidak membeli kata-kata sopan itu. Dia hanya menjawab secara acak sambil tertawa. Dia mengambil tempat duduk di belakang meja emas sementara Ye Cha dan Yu Huasen berdiri di belakangnya. Setelah Du Zeng duduk, dia meminta pelayan untuk menawarkan teh. Kemudian dia berkata, "Tuan Muda Lu, teh ini disebut The Virgin Tea. Itu berasal dari Gunung Virgin di utara Central Plains. Tehnya terasa semanis perawan. Silakan coba." Yu Huasen dan Ye Cha memandang teh. Ye Cha bahkan menggunakan kekuatan psikisnya karena takut mungkin ada sesuatu dalam teh. Luli mengambil cangkir itu tanpa ragu, menciumnya dan menyesapnya. Dia bahkan menutup matanya untuk menikmatinya. Lalu dia mengangguk dan berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang teh tetapi aku bisa mengatakan bahwa ini sangat baik. Sepertinya, baik untuk jiwa." Hahaha. Du Zeng tertawa. Dia memberi Luli jempol dan berkata, "Tuan Muda Lu, Anda mengesankan. Anda adalah orang yang tidak biasa dan Anda telah melakukan hal-hal yang tidak biasa. Ya, teh ini adalah ramuan yang baik untuk jiwa. Harganya 1 juta suan kristal untuk membeli 50 gram. Aku mengeluarkan teh ini khusus untukmu." Petik 2. Dengan mengatakan itu, Du Zeng memandang Ye Cha dan Yu Huasen dan berkata, "Kakak Ye, Kakak Yu, bagaimana kalau kamu mencobanya juga?" "Nah, Kakak Ye, keterampilan rahasiamu luar biasa. Tapi kebetulan aku punya rahasia keterampilan saya sendiri yang memungkinkan saya untuk melihat penampilan sejati Anda. Adapun identitas Anda, Saudara Ye, jangan khawatir. Saya tidak akan mengatakan apa-apa." Petik 2. Ekspresi Luli berubah sementara Ye Cha mengeluarkan niat membunuh. Du Zeng telah melihat melalui penyamarannya. Qian Phoenix Rache memiliki beberapa musuh yang mengerikan di Central Plains. Begitu keluarga-keluarga itu mengetahui fakta bahwa ada beberapa anggota Qian Phoenix Rache yang masih hidup, para pejuang yang kuat akan dikirim untuk memburu mereka. Haha, Du Zeng tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak Ye, Tuan Muda Lu, jangan gugup. Aku tidak punya niat buruk. Jika sudah, aku tidak akan berada di sini bersamamu sekarang, bukan?" Luli dan Ye Cha mengendur. Mereka percaya begitu. Jika Du Zeng memiliki pikiran lain, prajurit kuat dari dataran tengah akan sudah ada di sini. Luli menyesap tehnya lagi dan bertanya, "Ketua Steward Du, saya ragu. Saya tidak tahu apakah saya bisa menanyakannya." Du Zeng bertingkah agak aneh,
jadi Luli memutuskan untuk menyelesaikan ini. Dia bahkan tidak bisa tidur tanpa memikirkan rencana Du Zeng. Dia adalah prajurit paling kuat kedua di Gurun Utara. Du Zeng tampaknya berharap Luli akan bertanya padanya. Dia mengangguk dan berkata, Tuan Muda Lu, minta pergi. Aku akan memberitahumu apapun yang aku tahu. Baik, Luli dengan belak-belakan bertanya, apakah Anda ikut serta dalam aksi di Haunted Hollow? Yu Huasen dan Ye Cha tidak minum teh. Mereka hanya berdiri di belakang Luli, menatap Du Zeng dengan rasa ingin tahu. Du Zeng melambaikan tangannya untuk membiarkan pelayan dan San Yang pergi. Kemudian dia mengangguk dan menjawab, ya, saya lakukan. Saya bahkan melakukan semua perencanaan. Saya meminta Du Heng untuk menghubungi saudara Yu dan kami membunuh penjara orang tua surga. Tentu saja, saudara Yu, Anda tahu saya tidak melakukannya, bergerak sendiri. Saya hanya meletakkan formasi untuk menjebak penjara orang tua surga. Petik 2. Aku sebenarnya beresiko besar dengan mengatakan ini padamu. Keluarga-keluarga di Central Plains akan menyalahkan keluarga Du jika mereka tahu bahwa aku terlibat dalam pertikaian di Gurun Utara. Pada saat itu, aku pasti akan menjadi dihukum mati. Saya berharap Tuan Muda Lu, saudara Ye dan saudara Yu, Anda dapat merahasiakan ini untuk saya. Petik 2. Apa? Luli dan dua lainnya terkejut. Du Zeng tidak hanya mengakui keterlibatannya, dia juga menyatakan bahwa dia telah membuat pengaturan. Dia juga mengatakan bahwa apa yang dia lakukan berisiko dan bahwa dia akan dibunuh jika Central Plains mengetahui hal ini. Ini praktis untuk memberikan bukti kepada Luli. Jika Luli pergi ke Central Plains dan menceritakan kisah itu, Du Zeng dan keluarga Du akan berada dalam masalah besar. Luli tidak bisa mengerti. Mengapa Du Zeng tidak membunuhnya tetapi menyelamatkannya pada akhirnya setelah dia membuat begitu banyak pengaturan. Luli mengerutkan kening dan bertanya, Chief Steward Du, saya tidak mengerti. Jika Anda yang membuat rencana, lalu mengapa Anda tidak membunuh kami? Mengapa saya harus? Du Zeng mengangkat bahu dan menjawab, aku melakukan ini untukmu. Kenapa? Aku ingin memberimu seluruh Danau Seribu Pulau dan bahkan Gurun Utara. Pikirkan tentang hal itu. Siapa yang bisa mengalahkanmu di Gurun Utara? Jika kamu ingin menyatukan Gurun Utara, itu akan seperti menempatkan pisau panas melalui mentega. Petik 2. Anda memiliki 7 prajurit Rilem Lord Rilem dan tidak ada pasukan atau keluarga yang dapat bersaing dengan itu. Tuan Muda Lu, sekarang, Anda seharusnya sudah tahu betapa pentingnya wilayah untuk budidaya prajurit. Dengan Danau Pulau Seribu dan bahkan Gurun Utara, Anda akan memiliki sumber daya yang tak terbatas dan Anda dapat mengontrol kehidupan ratusan juta Gurun Utara. Anda akan menjadi kaisar baru Gurun Utara. Petik 2. Spekulasi Zihuanyu, Nyonya Yan dan Bai Qiuxue dikonfirmasi. Du Zeng telah membuat rencana besar untuk membantu Luli menyatukan Danau Seribu Pulau dan Gurun Utara. Rahang Luli terjatuh saat dia benar-benar terpana oleh informasi itu. Dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Ye Cha dan Yu Huasen berpikir keras. Yu Huasen tampaknya memiliki gagasan yang samar tentang semua ini dan apa yang Du Zeng katakan telah mengkonfirmasi idenya. Setelah beberapa pemikiran, Yu Huasen segera menyadari alasan di balik tindakan Du Zeng. Tampaknya Du Zeng gila sementara sebenarnya semuanya masuk akal. Rencananya sangat bagus. Keluarga Du tidak punya niat untuk mengambil Gurun Utara. Fokus mereka adalah pada pengembangan di Central Plains. Memiliki Gurun Utara tidak akan membawa mereka banyak, tetapi berteman dengan seorang murid keluarga Lu, putra Lu Ren Huang, akan lebih bermanfaat. Terlebih lagi, Luli hanya 16 sekarang dan dia sudah bisa membunuh prajurit dari puncak Faithwheel Realm. Dia bahkan memiliki pelayan ras misterius dan dia memiliki masa depan yang menjanjikan di depannya. Orang tua penjara surga akan segera mati karena usia tua. Pada saat itu, Danau Pulau Seribu akan diserang oleh 3 kerajaan juga. Membiarkan Danau Seribu Pulau ditaklukkan oleh 3 kerajaan tidak sebaik memberikannya kepada Luli. Luli tidak mengatakan apapun pada waktunya untuk membakar 3 dupa. Dia menghela nafas dan berkata dengan senyum pahit, Du Zeng, kamu gila. Untuk mendapatkan teman, memberinya bantuan, memberinya Danau Pulau Seribu, Du Zeng telah membuat rencana seperti itu dan semua pejuang Gurun Utara yang kuat adalah pion-pionnya. Rencananya bagus, tetapi begitu banyak jiwa telah meninggal. Danau Seribu Pulau berdarah sekarang. Orang tua penjara surga meninggal dan begitu pula Bai Si. Keluarga patriark keluarga Ye meninggal,
dan seorang prajurit dari alam mulia kerajaan-kerajaan bela diri juga melakukannya. Sebagian besar prajurit kuat dari Pulau Seribu Pulau dan hampir semua 10.000 prajurit dari Soul Pond Realm lenyap. Lebih dari setengah penduduk sipil juga tewas. Semua ini untuk memberi bantuan pada Luli. Tetapi orang-orang terjerumus ke dalam jurang penderitaan dan begitu banyak yang mati. Danau Seribu Pulau berlumuran darah. Apalagi yang bisa dilakukan Du Zeng jika tidak gila? Du Zeng tersenyum tanpa merasa tersinggung. Sebaliknya, ia dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Muda Lu, Gurun Utara adalah tempat yang sangat kecil dan Anda akan pergi ke Central Plains untuk mencoba peruntungan Anda cepat atau lambat. Central Plains adalah dunia yang lebih kejam. Ada jutaan orang yang brutal dan kejam, hal-hal yang jahat. Anda akan mati rasa untuk semua ini. Jika Anda ingin berdiri di puncak, Anda harus melakukannya dengan mengubur nyawa dan mengambilnya sebagai batu loncatan Anda. Saya ingin memberikan ini kepada Anda sebagai nasihat dari senior prajurit dan ini akan menjadi pelajaranmu. Juga, ini adalah hadiah sederhana yang dihadirkan oleh keluarga Du. Kuharap, bahwa kita bisa menjadi teman. Petik 2.